itu tamu sebelah kamar rumah. Cari orang-orang kaya yang bisa dimanfaatkan. Tuh. Mencari. Hingga suatu hari pada tanggal gak enak banget. Tidak mengakui ya. Tidak. Begitulah ya perjuangan dari perjuangan. Perjuangan sih. Bisa hidup. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang sosok wanita sosialita asal Prancis. Dia bernama Margaret Marie Alibert. Jadi si Margaret ini pernah menjadi seorang pelacur, pernah menjadi seorang princess, dan pernah menjalin hubungan dengan Pangeran Wales yang bernama Edward VIII. Memang kisah hidupnya ini sangat dramatis ya, naik turun gitu loh. Kita mulai dulu dari masa kecil dan latar belakang si Margaret ini. Margaret dilahirkan di Prancis pada tahun 1890, tepatnya pada tanggal 9 Desember. Bapaknya adalah seorang kusir kuda ya, bernama Firmin Alibert, sedangkan ibunya adalah seorang asisten rumah tangga biasa saja. Margaret ini mempunyai seorang saudara, satu orang, yaitu adiknya laki-laki. Cuman pada waktu mereka masih pada kecil ya, si Margaret ini mempunyai pengalaman yang sangat tidak mengenakan di keluarga itu. Adik dari Margaret ini pada saat itu meninggal karena ketabrak oleh truk. Cuman parahnya ya, itu orang tua dari Margaret ini malah menyalahkan Margaret karena dia lengah dalam menjaga adiknya. Kemudian orang tua dari Margaret ini pun mengirimkan si Margaret ini ke asrama putri. Asrama ini bernama Sister of Mary. Jadi dia diasramakan itu pada saat si Margaret baru berumur 15 tahun. Nah, pada saat itu sebenarnya si Margaret ini anak yang baik sih ya, cuman entah apa yang terjadi gitu, namanya manusia gitu ya. Si Margaret ini diusir dari asrama itu karena dia telah hamil. Yang ngehamili juga nggak tahu siapa. Hingga pada usia 16 tahun, Margaret ini sudah melahirkan seorang bayi perempuan bernama Raymonde. Waktu berlalu hingga tahun 1907, tepatnya pada saat itu Margaret berusia 17 tahun. Si Margaret bertemu dengan seorang laki-laki berumur 40 tahunan ya. Dia itu bernama André Miller. Kemudian sejak pertemuan itu lama-lama si André Miller ini suka sama si Margaret. Kemudian dia ingin mempersunting si Margaret ini untuk menjadi istrinya. Hingga saat itu memang terjadi pernikahan ya antara mereka itu. Cuman ternyata si André Miller ini bukan seorang lajang. Dia itu ternyata sudah mempunyai istri. Hingga meskipun si Margaret ini tetap mencantumkan ya nama belakang si Miller di namanya itu. Jadi namanya menjadi Margaret Miller gitu kan. Tapi sebenarnya secara hukum di Prancis ya, pernikahan itu adalah tidak sah. Karena di Prancis itu tidak mengakui yang namanya istri dua orang gitu. Hingga akhirnya Margaret tuh akhirnya jadi apa ya, kayak istri simpenan gitu akhirnya statusnya kan. Sampai suaminya ini membelikan dia sebuah apartemen untuk menahan si Margaret ini ya, biar nggak kabur gitu. Maksudnya kan dia waktu menikahi si Margaret ini nggak tahu gitu loh Margaretnya bahwa si Miller ini udah punya istri gitu kan. Jadi dia merasa dibohongi. Makanya sama si Miller ini si Margaret disogok pakai apartemen gitu, dibeliin apartemen. Tapi ya namanya pernikahan seperti itu ya, jadi udah didasari apa ya, bukan cinta murni sih kalau saya bilang ya. Jadi udah didasari materi gitu segala macem, udah ngeganjel lah persoalan sama istri pertamanya itu juga kan. Hingga akhirnya pernikahan mereka pun kandas pada tahun 1913. Pasca perceraian itu si Margaret ini hidup dengan berkecukupan sebenarnya ya. Karena dia kan selama menikah dengan Miller ini mendapatkan apa ya, dikasih perhiasan gitu segala macem gitu kan. Cuman itu nggak bertahan lama.
Jadi perhiasan itu ya habis lama-lama gitu. Akhirnya untuk menyambung hidupnya, dia mulai mencari orang-orang kaya yang bisa dimanfaatkan olehnya. Dia cari orang untuk dipelorotin ya, kalau bahasa sekarang tuh dipelorotin gitu duitnya. Cuman dalam petualangannya akhirnya dia menemukan benar-benar tambatan hatinya ya. Pria ini bernama Charles Lauren. Kemudian pasangan ini akhirnya menikah pada tahun 1919. Cuman ternyata itu Margaret ya, tujuan dari menikahi si Lauren ini itu adalah materi doang. Jadi dia hanya mengejar materi dari Lauren ini. Persetan dengan cinta. Akhir-akhirnya begitu. Sampai akhirnya si Margaret ini dalam pikirannya itu ingin bercerai ya. Karena kalau dia bercerai itu dia akan dapat tunjangan uang yang lumayan dari si Lauren ini. Hingga si Margaret ini mulai memancing-mancing pertengkaran. Mengada-ngadakan pertengkaran. Hingga sampai si Lauren ini nggak kuat lagi sama istrinya. Kemudian dia menceraikan si Margaret. Ya itu memang tujuan dari Margaret gitu ya, diceraikan gitu. Hingga benar pernikahan mereka itu hanya bertahan selama 6 bulan. Mereka pun bercerai dan Margaret pun mendapatkan tunjangan dan harta gono gini gitu ya, yang cukup lumayan. Kemudian setelah perceraian dengan si Lauren ini, si Margaret ini hidupnya itu jadi belangsak. Jadi maksudnya itu jadi nggak karu-karuan gitu. Dia sampai bertemu dengan seorang wanita ya. Wanita ini adalah seorang mucikari. Dia bernama Madame Denan. Jadi Madame Denan ini mengelola sebuah rumah bordil atau rumah pelacuran yang bernama Maison de Rendezvous. Jadi itu adalah rumah bordil yang melayani tamu-tamu kelas atas. Jadi pelanggannya itu pada orang-orang kaya gitu. Di bawah asuhan dari Madame Denan ini ya, si Margaret menjelma menjadi seorang pelacur profesional yang tingkat atas. Yang jadi idola tamu-tamu itu. Wah, tamu-tamunya kaya semua. Kemudian pada tahun 1917, Pangeran Wales ya, itu yang bernama Edward VIII, itu sedang ditugaskan oleh negaranya untuk ikut berperang. Ini berarti pada zaman Perang Dunia Pertama ya, dia ditempatkan di pos yang berada di Paris atau di negara Prancis. Nah, pada saat itu kan teman-temannya si Edward ini nganggap Edward ini orangnya aristokrat banget gitu ya, orangnya kaku gitu loh. Wah, ini orang perlu dikerjain nih gitu kata teman-temannya. Jadi mereka berniat untuk menyewakan pelacur buat si Edward ini, buat menghilangkan keperjakaan si Pangeran Edward ini gitu kan. Lo harus jadi laki dong, masa laki udah umur 23 tahun gitu kan si Edward ini, masa belum pernah menyentuh wanita gitu. Akhirnya mereka pun mencari info siapa pelacur yang kira-kira layak untuk menemani pangeran ini. Mereka akhirnya mendapatkan info ya di Paris itu bahwa ada seorang pelacur tingkat atas yang sangat cantik bernama Margaret. Nah, di pertemuan itulah akhirnya Margaret dan Pangeran Edward ini bercengkerama. Mereka pun menghabiskan satu malam bersama hingga Pangeran Edward ini kehilangan keperjakaannya gitu kan. Cuman pada saat itu memang istilahnya peristiwa yang selewat aja gitu ya, masih belum membekas di masing-masing hati mereka gitu. Tapi meskipun begitu ya, si Pangeran Edward ini pengen terus-terusan sama si Margaret gitu loh. Dan si Margaret ini mengetahui bahwa ternyata pasangannya ini adalah seorang pangeran gitu ya. Dia pun wah semangat gitu kan. Akhirnya mereka pun terus menjalin hubungan bersama ya selama 1 tahun kemudian. Hingga si Pangeran Edward ini udah nggak menginginkan lagi ya, dia udah bosen kali ya. Akhirnya mereka pun putus 1 tahun kemudian. Kemudian pasca perpisahan dari Pangeran Edward ini ya,
Margaret ini terus melanjutkan petualangannya sebagai seorang pelacur di rumah bordil itu. Sampai kemudian pada tahun 1921, Margaret ini ketemu dengan seorang bangsawan kaya raya dari Mesir. Bangsawan ini bernama Ali Kamel Fahmi Bey. Pertemuan itu dilakukan pada tahun 21 ya. Cuman pada saat itu Margaret sama si Fahmi ini cuman bertemu biasa aja di suatu acara gitu. Jadi tidak terjalin perasaan apa-apa gitu ya, hanya berkenalan aja. Nah, kemudian setahun kemudian ya, pada tahun 1922 Fahmi kembali lagi bertemu dengan Margaret di suatu acara resmi yang diadakan di Paris, Prancis. Tepatnya pada bulan Juli tahun 1922. Saat itu perasaan Fahmi ya itu tiba-tiba beda gitu. Jadi dia ketemu si Margaret ini kok tambah cantik apa gimana gitu ya. Pokoknya si Fahmi ini akhirnya jatuh cinta kepada Margaret dan ingin mempersunting si Margaret ini untuk menjadi istrinya. Cuman pada saat itu si Margaret ini ragu-ragu ya. Pertama karena si Fahmi ini jauh ada di Kairo, Mesir gitu kan. Kedua mungkin karena masalah agama gitu. Mereka berbeda dalam beragama. Hingga si Margaret memutuskan untuk menolak pinangan dari si Fahmi. Hingga kemudian Fahmi ini kembali ke Kairo, Mesir. Cuman si Fahmi ini rupanya udah jatuh cinta bener ya sama si Margaret ini. Sampai wajah Margaret itu selalu tergambar terus dalam pikirannya gitu. Selalu terngiang-ngiang terus gitu kan. Sampai akhirnya si Fahmi ini menyusun rencana gitu. Gimana gue caranya ngedapetin si Margaret ini gitu. Sampai dia membuat rencana ingin mengundang si Margaret ini ke Kairo, Mesir. Jadi dia bikin kabar ya ke si Margaret ini seolah-olah dia itu sedang sakit berat gitu. Terus aku tidak akan bisa hidup tanpamu gitu. Jadi dia kan ngirim surat nih ke Margaret itu kan bilang sakit keras, sama di bawahnya ada tulisan kamu harus menjengukku karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Akhirnya karena semuanya udah dipersiapkan ya, dari ongkos segala macam udah dipersiapkan oleh si Fahmi, dan si Margaret ini tinggal berangkat aja gitu ya. Akhirnya dia pun mau berangkat ke Mesir. Sesampainya di Mesir, si Margaret ini memang melihat keadaan si Fahmi ini seperti orang yang payah ya. Jadi maksudnya si Fahmi ini bener-bener terbaring di tempat tidur, kelihatan orang lemah, padahal bohongan gitu kan. Jadi dia sambil meremas tangan si Margaret ini. Margaret, izinkanlah aku untuk menikahimu. Jadilah kamu istriku gitu kan. Nah, akhirnya si Margaret ini hatinya luluh juga gitu akhirnya. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 1922 mereka pun melangsungkan pernikahan. Cuman pada pernikahan yang pertama ini ya si Fahmi itu masih ngeganjel gitu ya. Maksudnya saya Islam, si Margaret beragama Nasrani gitu kan. Jadi dia ingin membangun rumah tangga yang seutuhnya gitu. Jadi maksudnya sama-sama agama yang sama gitu kan. Sampai akhirnya setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Margaret setuju untuk masuk agamanya si Fahmi. Cuman dalam persetujuan ini si Margaret ini mengajukan dua syarat. Pertama adalah dia meskipun beragama Islam, tapi dia minta agar dia tetap bisa memakai pakaian ala baratnya gitu. Jadi dasar sosialita kali ya, dia nggak bisa pakai apa ya yang adat, pakai kerudung segala macam gitu, dia kayaknya nggak mau gitu. Dia pengen bebas, dia tetap memakai baju-baju ala barat gitu. Persyaratan kedua, ini kalau saya bilang ini persyaratan penuh intrik gitu ya. Jadi si Margaret ini mengajukan persyaratan kedua ini bunyinya adalah dia bisa mengajukan perceraian kepada si Fahmi kapan aja diinginkan. Jadi kalau si Margaret ini suatu saat bilang saya pengen cerai gitu, itu si Fahmi harus mengabulkan. Itu, jadi itu bunyi perjanjiannya ya, persyaratannya itu. Kalau persyaratan itu disetujui oleh Fahmi, si Margaret ini baru mau untuk masuk agama Islam. Cuman si Fahmi ini
dia juga mengajukan syarat dong gitu. Si Fahmi ini mengajukan syarat. Aduh, jadi syaratnya itu dia boleh memiliki istri lagi. Jadi pusing ya guys ya. Jadi ini sebenarnya pernikahan ini dilandasi apa gitu loh ya. Dilandasi cinta, bullshit lah, nggak mungkin ini soal cinta gitu ya. Ini soal apa ya? Kagak ngerti gue. Lo ntar tulis ya di komen ini pernikahan mereka ini berdasarkan apa gitu ya. Kemudian seperti yang sudah gua tebak ya, mungkin kalian juga udah nebak gitu ya. Pernikahan mereka ini tidak langgeng, tidak berlangsung lama gitu ya. Karena dalam pernikahan ini mereka itu kerjanya berantem terus seperti anjing sama kucing. Boro-boro ya menjadi istri yang solehah gitu kan, meskipun udah masuk Islam ya. Cuman dia tetap tidak mau apa ya, hanya status aja mungkin bagi si Margaret gitu kan, tapi tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, mungkin seperti itu. Hingga timbul ketidakcocokan ya, ketidakcocokan dalam segala hal gitu antara Margaret dan suaminya ini. Si Margaret ini nggak ragu-ragu buat mempermalukan suaminya ini di depan umum. Jadi kalau ada sama tamu-tamu kehormatan gitu, si Margaret ini ngomongnya ngecoblak seenaknya gitu. Jadi merendahkan martabat suaminya banget gitu di depan teman-temannya. Hingga pada suatu hari ya, tepatnya pada tanggal 9 Juli tahun 1923, terjadi suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka, peristiwa yang menyeramkan. Ceritanya adalah pada malam itu, Margaret bersama suaminya si Fahmi ini pulang dari pertunjukan opera yang bernama Merry Widow yang berada di kota London. Jadi mereka pada malam itu terlihat pulang kembali ke hotelnya. Di sepanjang perjalanan, si Margaret dan si Fahmi ini terlihat bertengkar hebat. Bertengkar mulut sepanjang perjalanan menuju hotel. Sampai tamu hotel sebelahnya itu ya, sebelah kamarnya itu mendengar mereka tetap melanjutkan pertengkaran yang keras di kamar hotel mereka. Setelah beberapa jam kemudian, terlihat Fahmi ini keluar dari kamar hotel meninggalkan si Margaret. Setelah itu tidak terjadi peristiwa apa-apa lagi, di kamar itu sepi ya. Sampai pada jam 2 dini hari. Tetangga kamar mendengar ada suara letusan tembakan sebanyak 3 kali di kamar dari Margaret dan Fahmi. Mendengar suara letusan tembakan ini ya, itu tamu sebelah kamar dari Margaret ini langsung menghubungi pihak manajemen hotel. Pihak manajemen hotel pun langsung mendatangi kamar dari Margaret dan si Fahmi. Kemudian setelah mereka membuka kamar, mereka melihat itu si Margaret lagi duduk di sofa bengong. Dia bengong aja dengan sebuah pistol berada di tangan kanannya. Sedangkan di tempat tidur di kamar mereka terlihat si Fahmi ini sedang mengerang kesakitan. Jadi setelah dilihat kondisi dari badannya itu ya, rupanya itu dia tertembak di 3 bagian. Dia ditembak di leher, kepala, dan punggung. Cuman masih hidup loh. Langsung kan buru-buru nih dibawa ke rumah sakit ya. Cuman sayangnya dia nggak bertahan gitu. Jadi begitu sampai rumah sakit, Fahmi ini langsung menghembuskan napasnya yang terakhir. Dia meninggal di rumah sakit. Kemudian kepolisian pun langsung menangkap Margaret. Dia pada malam itu juga langsung dijebloskan ke penjara karena udah tidak perlu penyelidikan macam-macam ya, udah jelas gitu pelakunya si Margaret. Kemudian si Margaret ini pun disidangkan ya. Sidang itu dimulai pada tanggal 10 September tahun 1923. Jadi sidang ini berlangsung secara maraton selama 5 hari. Jadi selama 5 hari itu penontonnya itu bludak terus gitu loh. Jadi sampai melebihi kapasitas persidangan gitu kan. Karena dari headline surat kabar aja kan sudah sangat menarik gitu. Seorang pelacur itu telah membunuh seorang bangsawan dari Mesir. Dia pernah menjalin hubungan dengan seorang bangsawan dari negara Wales.
Jadi, wah sangat heboh pada waktu itu di Paris, Prancis ini. Selama persidangan, Margaret ini rupanya seorang yang pinter mendramatisir ya. Jadi dia berhasil menarik simpati dari para hakim dan para pengunjung gitu kan. Dia menggambarkan bahwa dia sebagai pihak yang tersakiti, pihak korban dari kebiadaban dan kebrutalan dari suaminya Fahmi ini. Sampai jadi di persidangan ini termasuk ada intrik juga ya. Jadi kerajaan Inggris itu atau kerajaan Wales itu mungkin ada campur tangan juga di persidangan ini. Itu terbukti dengan si hakim ini dia tidak memperbolehkan si Margaret ini bercerita tentang masa lalunya yang menyangkut soal profesi dia sebagai seorang pelacur. Jadi si Margaret ini hanya boleh bercerita atau bersaksi tentang kasusnya yang bersama si Fahmi ini aja. Dia nggak boleh sedikit pun mengeluarkan kata-kata saya adalah mantan pelacur. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah ada hubungannya dengan Pangeran Edward, pangeran dari Wales itu. Karena kalau ditarik ke belakang, wah saya adalah seorang pelacur, itu kan jadi melebar ya kasusnya gitu kan. Dan cepat atau lambat pasti menyeret nama dari pangeran Wales itu. Pada saat itu memang si Margaret ini, wah si Ali ini monster bejat dari timur. Dia telah melecehkan saya secara verbal dan secara seksualitas. Dia sangat brutal. Dia brutal kepada saya, seorang wanita dari Eropa yang teraniaya gitu kan. Dan memang hakim dan juri dan penontonnya itu ya orang Eropa semua gitu loh. Akhirnya ya pasti ngedukung si Margaret ini. Hingga akhirnya meskipun sudah jelas bukti, saksi segala macam yang menunjukkan bahwa pembunuh Fahmi ini adalah Margaret, di persidangan itu diputuskan bahwa si Margaret ini bebas. Dia tidak dijatuhi hukuman apapun, dia melenggang bebas dari persidangan. Hingga setelah beres persidangan dan dia menjadi wanita yang bebas, Margaret ini kembali menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Dia tetap mencari laki-laki kaya untuk dipelorotin duitnya. Dia juga pernah menjadi artis figuran kecil-kecilan di film. Dan itu dilakukan sampai dia merasa tua dan akhirnya dia pun mengundurkan diri dari gemerlapnya dunia yang selama ini dia geluti. Si Margaret ini umur panjang ya, jadi dia baru meninggal itu setelah nenek-nenek bener itu umur 80 tahun. Dia meninggal di Paris, Prancis. Begitulah kisah hidup dari Margaret Mary Alibert ini ya. Memang sungguh berliku-liku dan dia memang saya akui seorang yang berani gitu untuk ukuran seorang cewek gitu ya. Memang kisahnya ini bisa dibilang gua nggak bisa bilang ini kisah happy ending ya, meskipun dia meninggalnya tua gitu ya, tapi ya gitulah, kalian nilai sendiri nih gimana. Ntar kalian bisa tulis di komen tentang Mary ini gitu ya, dia seorang yang baik atau enggak gitu. Mungkin segitu dulu kisah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.